Dari Ummu Muhammad Sinse, beliau menanyakan tentang keluhan dari mertua beliau yang usia 60 tahun dan susah atau sulit untuk buang air besar, dan itu terjadi di setiap harinya, perut terasa mules-mules, Sinse. 60 tahun ya. 60 tahun. Iya. Bagaimana solusi? Apakah ada solusi herbalnya, Sinse? Jadi gini, sembelit ya. Ini masing-masing pengobat itu punya manhaj, punya metode ketika memberikan nama. Saya kasih contoh. Diare juga para pengobat klasik ini menyebutkan nggak mesti yang namanya harus orang mencret. Termasuk buang air besar sebelum subuh, dia masuk kategori diare. Buang air besar sebelum subuh itu juga masuk kategori diare karena kelemahan ginjal. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, buang air besar terus-menerus ya diare secara umum sebagaimana yang dipahami oleh secara umum. Dan sembelit pun begitu. Sembelit ini punya beberapa hal, beberapa penyebab sembelit. Di antaranya yang pertama adalah sembelit dikarenakan kondisi tubuh memang panas kering. Sehingga buang air besarnya kalaupun keluar maka kering. Gitu kan. Artinya enggak basah ya. Keras gitu ya, buang air besarnya keras. Itu yang pertama. Ini dikarenakan panas dan kering. Yang kedua, tidak bisa buang air besar dikarenakan lemah, tidak punya tenaga. Ini kasus seperti ini kadang terjadi pada orang yang habis sakit. Ya. Atau tidak bisa buang air besar dikarenakan adanya ketakutan. Contohnya, orang yang baru melahirkan. Ya kan? Dia mau buang air besar, kalau dia ngeden, khawatirnya jahitannya ya robek, makanya dia ya sejatuhnya kan, dia nongkrong sejatuhnya tentunya kan, dan hati-hati banget itu ya. Itu juga susah buang air besar. Kemudian susah buang air besar karena lemahnya energi vital, kekuatan daya dorongnya memang lemah. Ini terjadi pada orang tua, kemudian juga orang yang habis sakit ya, dalam sakit yang lama energi vitalnya terkuras, susah buang air besar. Nah, pada kasus buang air besar karena susah buang air besar dikarenakan panas kering, maka obatnya tentunya diperbanyak cairan. Ya kan? Makanya setahu saya kalau orang-orang di hotel itu pasti dikasih trio pencahar gitu ya. Melon, apa nih? Semangka, kemudian satunya pepaya ya. Kalau di hotel, karena hotel itu ber-AC, AC itu kering gitu ya. Kering. Makanya dia paginya dikasih ya nggak tahu apakah orang hotel itu tujuannya begitu apa tidak, tapi faktanya memang kenyataannya itu bagus begitu ya, karena terkadang orang di hotel itu, orang yang bermalam di hotel bisa nggak buang air besar ya karena kering gitu. Nah, habis makan buahnya itu bisa buang air besar gitu. Nah, itu kalau susah buang buah ya, entah itu semangka, entah itu mangga, entah itu pisang, entah itu melon ya, entah itu pepaya. Itu kalau dia susah buang air besar pada orang-orang muda yang kurang pelumas gitu ya. Dan pada orang tua atau orang-orang yang habis sakit, maka yang dibutuhkan adalah penguat daya dorong ya. Seperti madu ya. Madu itu memperlancar buang air besar. Bahkan ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian sakit perut saudaranya, kemudian disuruh minum madu, ya kan, masih mencet minum madu lagi sampai 4 kali, ya, artinya madu termasuk pencahar, gitu ya, memperlancar buang air besar. Kemudian kurma. Nah, ini kurma ada dua sisi, yang ini kita pakai standar klasik ya. Jadi kalau pakai standar farmasi kan, sesuatu yang digunakan sebagai pencahar maka dia tidak bisa digunakan sebagai penghenti buang air besar, gitu ya. Sesuatu yang digunakan sebagai penghenti buang air besar maka dia tidak bisa digunakan sebagai pencahar. Kurma pada satu sisi ya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim juga bahwasanya dia bisa menyebabkan sembelit pada kasus orang yang terlalu panas. Tetapi pada kasus orang yang kurang tenaga, dia bisa menambah tenaga sehingga dia bisa buang air besar ya. Maka kalau dibilang obat penghenti buang air besar, enggak juga. Dibilang pencahar, enggak juga. Ya. Yang jelas dia menormalkan.
orang yang kurang kuat maka dia dorong. Ini kasus seperti itu banyak. Kasus seperti itu banyak. Contohnya misalkan daun sendok misalkan. Ya, daun sendok atau pegagan lah paling gampang yang biasa dikenal itu ya. Itu pegagan misalkan. Pegagan itu pada satu sisi sengarnya dia bisa mengeringkan benjolan. Tapi pada sisi lain dia juga regenerasi sel. Di sisi lain dia juga regenerasi sel. Ya, atau kalau daun sendok pada satu sisi orang diabetes minum daun sendok kencing yang terus-menerus bisa berhenti. Tapi pada orang gangguan prostat yang susah kencing, itu kencingnya bisa lancar. Tapi ketika masuk standarisasi, ya udah dia masukkan ke diuretik. Nggak boleh orang ngompol minum daun sendok. Karena nanti tambah lancar. Padahal dia bukan sebenarnya kalau di dalam klasik dia bukan diuretik, bukan juga penghenti kencing, tapi penormal. Tapi itu penormal. Maka korma nasibnya seperti itu. Artinya dia bisa digunakan untuk menghentikan buang air besar karena dia punya sifat panas. Tapi dia bisa digunakan untuk memperlancar buang air besar ketika seseorang itu hendak buang air besar tapi kurang tenaga. Minum jus korma. Ya. 7 air setengah gelas kemudian di blender kemudian diminum. Minum jus korma atau minum madu 3 sendok makan bangun tidur. Minum jus korma 1 kali saja pagi hari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.